Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik dan tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat baik jasmani maupun jiwani. Terima kasih pada semua subscriber saya yang telah mendukung channel saya dari 0 subscriber sampai 107.000 subscriber. Terima kasih atas dukungan Anda dan semoga untuk kedepannya saya akan selalu memberikan motivasi kepada Anda yang aktual dan sesuai dengan keadaan saya. Gitu. Oke, sekarang saya akan mengupas tentang misteri yang berkaitan dengan sensasi datang lebih dahsyat pada sore menjelang malam. Sebenarnya sensasi ini muncul tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, dan tidak memandang situasi. Dimanapun kita berada, kapanpun, dan situasi apapun, sensasi itu akan muncul. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan kita tidak bisa menghindari. Sekuat apapun kita menolak, dia juga akan datang. Dan sekuat apapun kita tahan, toh nantinya dia juga akan pergi. Jadi semangat untuk diri saya juga dan Anda semua. Saya saat ini alhamdulillah ya dibilang nyaman, ya nyaman. Tetapi yang perlu Anda ketahui, sensasi itu tetap ada, tetapi saya hanya merasakan sesuatu yang nggak nyaman, tetapi terus. Itu bisa saya kendalikan sehingga ya saya melakukan aktivitas ya selayaknya orang yang sudah terbebas dari anxiety disorder. Padahal sejujur-jujurnya saat saya kambuh, setelah saya kambuh, sensasi itu tetap saya rasakan, tetapi dengan catatan, tetapi ya tidak sedahsyat dulu saat saya baru-baru kambuh. Saya baru kambuh itu, wah sensasinya luar biasa. Akhirnya saya ke psikiater. Dan saya sampai saat ini masih minum obat dari psikiater, yaitu alprazolam. Untuk obat yang lain tidak saya minum. Dan alprazolam ini saya minum apabila saya terdesak. Atau saya itu mau bepergian jauh, misalkan muncak di gunung, ya itu saya minum. Karena itu membutuhkan suatu keyakinan dan energi yang optimal. Bagaimana sih menurut Bapak? Misalkan ada yang bertanya begitu toh. Efek setelah minum alprazolam. Ya karena alprazolam ini cocok untuk saya. Ya setelah saya minum alprazolam itu ya sudah. Hampir semua sensasi itu tidak saya rasakan. Begitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Dan saya tidak takut akan mungkin bisa ketergantungan. Nggak takut. Karena saya begini, ada teman saya yang setiap hari itu harus minum obat. Bahkan bisa seumur hidup harus minum obat itu. Apa misalkan? Insulin. Ya, kadang bentuk obat, kadang bentuk suntikan. Dan itu harus terus-menerus. Yang kedua, teman saya yang masih muda juga ada yang kena hipertensi.
dan harus minum obat itu terus. Pasti Anda bilang begini, wah, bisa rusak ginjalnya nanti, Pak. Begini ya, obat hipertensi tujuannya itu untuk menekan atau menormalkan tensi. Jadi justru obat tensi itu menyelamatkan ginjal dari ya yang katanya gagal ginjal dan sebagainya. Itu yang saya ketahui dari dokter. Kalau memang salah apa yang saya ucapkan, tolong dikoreksi. Ini sudah apa namanya? Perkataan ini dari dokter saya menyampaikan. Dan masih banyak lagi yang harus minum obat pengencer darah untuk yang stroke, untuk yang gagal jantung ya. Itu diminum terus-menerus. Kenapa dia berani minum obat itu? Karena obat itu ada manfaatnya. Banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kalau misalkan kita takut, itu kan bahan kimia. Oke, bahan kimia. Tetapi apakah kita yakin makanan yang kita makan setiap hari itu terbebas dari bahan kimia? Misalkan sayur-sayuran. Sayuran itu ya, saya kan anak petani. Dan saya sering ke sawah, melihat petani. Sayur itu disemprot sekarang. Pakai bahan kimia, pestisida. Padi, pupuknya dari mana? Pupuk dari kimia. Ya kita nggak takut. Karena kemungkinan kita nggak tahu asal dari padi itu benar nggak padi itu benar-benar alami gitu. Maaf saya break sebentar tadi adzan sholat isya. Apa yang saya ucapkan tadi, saya tidak punya niat mempengaruhi Anda harus minum obat, tidak. Saya hanya menyerahkan ini semua pada Anda. Keputusan ada di tangan Anda. Ini kan saya menceritakan pengalaman saya. Ya, begitu. Jangan salah paham ya. Oke, langsung ke pembahasan. Saya kok nggak bikin video jalan lagi. Tadi saya habis pijit tangan ini apa ya namanya? Solder solver atau apa? Ini saya begini nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah enak ini habis dipijit tadi itu. Solder solver atau apa, lupa saya. Ya, lupakan saja. Udah. Begini, sensasi datang menjelang malam. Atau sensasi ini datang lebih dahsyat sore menjelang malam. Nah, secara medis, secara ilmu medis, saya nggak tahu. Kenapa sensasi ini datang lebih dahsyat menjelang malam. Saya nggak tahu. Mungkin Anda merasakan kecemasan atau panik atau takut itu lebih dominan di sore hari. Capek, terus sempoyongan tambah, terus badan merasa tidak nyaman. Pokoknya nano-nano lah. Ya. Pokoknya nano-nano begitu. Nah ini penyebab secara medis saya nggak tahu. Tetapi saya punya analisa tersendiri. Karena saya lama mengalami ini, jadi saya punya analisa sendiri dan biarkanlah saya mengungkapkan analisa saya. Tentunya analisa saya nggak mau ngawur. Entah ini dari medis itu benar atau enggak, saya nggak tahu. Ya, begini, sensasi datang lebih dahsyat menjelang malam atau sore hari. Itu kenapa? Menurut saya, catatannya, menurut saya, karena di waktu pagi hari sampai siang, kita itu beraktivitas. Ya, enggak kok Pak, saya ngurung aja di kamar kok, saya enggak beraktivitas, saya hanya berbaring, terus melamun Pak. Iya, Anda enggak beraktivitas fisik, tetapi Anda beraktivitas pikiran. Pikiran ini dari pagi sampai siang, sampai sore, itu nggak berhenti. Ya, mikir ini, mikir itu, dan sebagainya. Ingat,
Kalau sudah begitu berarti energi kita itu hanya digunakan oleh otak. Energi kita hanya digunakan oleh otak. Dan itulah otak menjadi boros energi. Capek. Orang yang capek pikiran sudah tentu kebanyakan badannya juga capek. Capek pikiran kebanyakan menimbulkan capek di badan. Lain halnya, capek badan belum tentu membuat pikiran ini capek. Kadang kita habis olahraga, misalkan dulu ya, waktu kita masih sehat-sehatnya, habis olahraga fresh kita, ya, fresh. Dan biasanya, kalau Anda ngomong ini sama orang-orang yang mengaku sebagai ahli-ahli dalam, ya, ahli santet dan sebagainya, biasanya dia mengatakan, mereka pada mengatakan, kalau kita merasa sensasi itu datang pada sore hari menjelang malam, itu entah katanya disantet orang, ditenung orang, disihir orang, dan sebagainya. Padahal itu tidak. Gitu. Nah, terus alasan yang kedua tadi kan karena pikiran kita gunakan untuk berpikir terus, akhirnya kita sore capek. Terus mungkin kita sebagai mungkin ibu rumah tangga, ya, kan harus mengurus mencuci, ya, atau apa namanya menyapu, itu kan aktivitas. Biasanya kan begini, kalau kita melakukan aktivitas fisik, orang dengan anxiety disorder itu juga melakukan aktivitas pikiran. Mungkin badannya di sini, mungkin di rumah badannya, ya, raganya di rumah, nyapu. Tapi jiwanya, pikirannya sudah ada di sana mungkin, di luar negeri atau kemana. Pikiran melang-lang buana, padahal badannya ada di rumah, tetapi jiwanya itu melayang-layang. Bukan gentayangan, enggak, melayang-layang mikir. Karena kebanyakan orang dengan anxiety disorder, itu pikirannya jauh ke depan. Mungkin 10 tahun yang akan datang udah dipikir. Jangan-jangan nanti gini ya, nah memikirkan ini, firasat-firasat dipikirkan jauh ke depan. Itu alasan saya yang kedua, ya, karena adanya capek raga. Dan klimaksnya kita merasakan itu pada sore menjelang malam. Itu dari segi logika-logika yang bisa kita cerna begitu. Ada lagi yang nggak bisa kita melogikanya, ya. Ya ada sih yang bisa melogika ini, ada. Masalah energi, terutama dari oksigen. Oksigen itu kan energi, sumber energi, ya atau tidak? Unsur alam itu kan tanah, udara, api, terus apa lagi ya? Tanah, udara, api, air. Tanah, udara, api, air. Nah, unsur alam itu. Yang jadi catatan di sini adalah dari oksigen. Ini di ilmu IPA itu ada. Malam hari, menjelang malam, kadar oksigen di bumi ini berkurang. Kenapa sih? Karena tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan oksigen. Dia mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kalau siang hari, pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen. Nah, jadi kalau siang hari itu terasa enak kadang ya, terus karena banyak kandungan oksigen di situ. Tapi kalau malam hari, apalagi rumah Anda yang pohonnya banyak, itu berebut oksigen sama pohon. Nah, disinilah saya bisa menyimpulkan hal tersebut. Itu yang alasan saya yang ketiga. Ya cuma 3 itu. Logika-logika yang bisa saya simpulkan. Kalau dari medis saya tidak tahu ya, terus terang tidak tahu. Terus bagaimana menjelang malam itu supaya kita itu tidak dibebani sensasi yang lebih dahsyat. Nah,
melakukan ini yang nanti akan saya sebutkan tidak sehari 2 hari, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Itu saya dulu melakukan itu sebelum saya kambuh, ya. Begini, sore hari usahakan mungkin jam 4 sore Anda beraktivitas jalan kaki, ya, pokoknya aktivitas fisik yang lain lah, yang ringan-ringan gitu. Dan nanti pukul 5 sore atau 17.00 waktu setempat atau 17.30 waktu setempat, usahakan raga dan pikiran Anda istirahat. Istirahatnya pun saya dulu melakukan, yaitu memang saya istirahat di kamar, ya. Tetapi yang saya lakukan di kamar itu tidak memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tidak merenung, melamun gitu ya, melamun, mengeluhin, enggak. Dan hal ini bisa dilakukan pada orang yang telah lama mengalami anxiety disorder. Kalau baru ukuran bulan, ya, belum begitu bisa melakukan hal ini. Karena sensasi itu datang dahsyat, kita nggak tahu ini kenapa gitu. Tapi kalau kita sudah alami berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini sebenarnya bisa kita lakukan. Saya melakukan ini tuh setelah saya bertahun-tahun alami anxiety disorder. Dan setelah tahu, oh, saya kena anxiety disorder. Sebelumnya saya kan nggak tahu, karena dokter nggak ada yang mendiagnosa dulu. Sebenarnya saya dulu tuh nggak ada dokter yang mendiagnosa saya anxiety disorder. Baru klimaknya saya setelah berapa tahun itu baru didiagnosa saya kena anxiety disorder. Terus saya browsing anxiety disorder tersebut, dan saya baru bisa melakukan hal-hal tersebut. Itu istirahatkan, boleh di kamar. Tetapi saat Anda istirahat, dengarkan audio afirmasi, audio motivasi, video-video yang membuat Anda semangat. Ya, begitu. Jangan TikTok, scroll sana, scroll sini, tapi yang dilihat berita-berita kecelakaan, ujaran kebencian, tanda-tanda penyakit. Wah, malah payah Anda. Malah mumet pikiran Anda itu. Atau Anda bisa mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kebanggaan Anda. Itu. Selanjutnya, kalau ada Muslim, ya, zikir ya. Itu betul yang dulu saya lakukan, zikir. Kalau orang Muslim, yaitu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pokoknya zikir lah. Itu mungkin ada yang lebih pintar ya. Itu yang Muslim. Atau yang non-Muslim sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu Anda lakukan terus. Selanjutnya, mengatur nafas. Ini berkaitan dengan yang namanya energi tadi, oksigen. Mengatur nafas. Jadi nafas, usahakan nafas Anda itu lambat. Misalnya begini ya, jangan cepat nafas Anda itu. Jangan gitu. Bernapaslah secara lambat. Pertama, Anda dalam dulu nariknya. Tahan. Sampai berapa kali sekuat Anda. Setelah itu Anda bernapas alami tapi secara lambat. Ya, bernapasnya keluarkan lewat hidung ya. Itu kalau napas alami. Tuh. Bernapas secara lambat. Atau Anda bisa melakukan olah nafas, yaitu yang dikendalikan. Misalkan begini. Tahan, hembuskan. Begitu. Itu Anda lakukan terus-menerus di sore hari. Memang tidak langsung bilang tidak. Ya. Itu butuh waktu. Tergantung konsistensi kita. Yang penting kita konsisten. Itu terus. Bagaimana Pak? Kerjaan saya itu malam Pak. Saya bekerjanya malam.
Nah, kalau Anda bekerja malam, ya Anda bisa melakukan di lain waktu. Misalkan kan malam hari Anda bekerja, ya kan? Terus akhirnya bisanya tidur kan di pagi hari. Itu Anda gunakan sebelum tidur. Tuh, pokoknya intinya Anda di sore hari itu Anda istirahatkan pikiran Anda istirahatkan badan Anda, semua harus istirahat. Istirahatnya ini harus kita mendengarkan sesuatu. Tidak bisa kita hanya berdiam tanpa ada sesuatu yang masuk di telinga kita atau sesuatu yang kita lihat. Kalau kita tontonan kita misalkan hiking, ya, traveling, terus olahraga, ya udah nonton itu aja. Itu kan bisa membangkitkan semangat Anda. Pendengaran Anda yang menenangkan. Misalkan mendengarkan pengajian, murotal Al-Quran, ya, atau audio-audio relaksasi. Kalau bisa Anda beli headset. Itu. Dan ini bisa dilakukan bagi Anda yang sudah lama ya. Tapi kalau yang baru-baru kayaknya ya masih susah, tetapi harus dipaksa. Gitu. Nah, itu yang bisa saya berikan pengalaman saya dulu pada Anda, kenapa sensasi ini datang menjelang malam dan bagaimana cara kita untuk mengalihkan sensasi itu di sore hari. Itu. Dan saran saya, ini tidak harus Anda lakukan. Kalau memang Anda sudah tidak bisa mengendalikan betul-betul sensasi ini mengganggu Anda tidak berdaya sama sekali, mau melakukan ini nggak bisa, semua nggak bisa. Ya, saran saya ke psikiater. Sudah, itu hanya saran. Karena kebanyakan kan dari orang-orang itu kan menyuruh Anda, jangan ke psikiater. Nanti bisa ketergantungan obat. Ginjalmu rusak nanti kalau selalu minum obat. Ya itu sah-sah aja orang yang menyuruh itu, karena mungkin dia sembuhnya tanpa obat, tanpa diagnosa dokter. Kan begitu. Santai aja. Pengalaman dia kan, dia nggak pernah ke dokter, nggak pernah minum obat, tetapi tahu kalau kena anxiety disorder, ya sudah, kan itu. Ya karena saya pernah sembuh tanpa psikiater, dan saat kabur saya ke psikiater. Jadi saya kompleks, bisa pernah sembuh sendiri, dan sekarang ke psikiater. Begitu. Saya tidak punya maksud mempengaruhi Anda untuk begini-begini, tidak. Ya, semua ini saya serahkan pada Anda. Kalau memang sudah nggak terkendali, nggak bisa mengontrol, Anda tiap hari mengeluh saja, terus wah, merasa putus asa dan sebagainya, masih ada jalan. Begitu. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau doa kita tidak dikabulkan dalam waktu yang cepat, dan yakinlah bahwa doa kita akan dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan di waktu yang tepat. Begitu saja. Karena anxiety disorder ini ya bukan gampang-gampang susah, tetapi ya susah untuk menyembuhkan. Karena perlu adanya ikhtiar-ikhtiar yang tidak hanya ke dokter saja, yang tidak hanya melakukan pola pikir saja. Karena pola pikir ini bisa kita tata, ya, kita tenang, kita bisa menata pikiran kita. Kita itu harus tenang dulu. Sensasi ini harus mereda dulu atau setidaknya berkurang dulu. Makanya obat dari psikiater itu membantu menenangkan, walaupun obat dari psikiater itu tidak langsung menyembuhkan. Itu ya. Tetapi dari hasil penelitian saya, banyak orang yang sudah ke psikiater itu sembuh. Teman saya baru 3 bulan alami anxiety disorder. Karena dia tahu dari dokter, ditangani sama psikiater, pengobatan 3 bulan, sudah sembuh. Sudah sembuh, betul. Tapi kemarin saya mau wawancarai, dia belum siap. Belum siap Pak saya untuk diwawancarai. Nanti kalau saya sudah siap, saya akan bagi tip-tip saya. Selain saya minum obat dari dokter, saya melakukan ini Pak. Oke, saya tunggu. Banyak. Ya. Bahkan, nah ini baru-baru terjadi.
kasus ini baru-baru terjadi. Saya kan punya teman saya punya bule. Bulenya itu baru sebulan mengalami ketakutan yang tiada tara. Pergi jauh takut, di keramaian takut, gelisah, sempoyang, keliengan. Bilang sama saya, Pak Yono dulu sembuhnya bagaimana? Kamu ingin tahu saya sembuh yang tanpa psikiater atau dengan psikiater? Saya tanya. Yang ponakannya, enggak yang bersangkutan. Dua-duanya, Pak. Saya ceritakan yang tanpa obat, psikiater. Terus saya ceritakan yang ke psikiater. Nah, tanyakan sama bulekmu, dia pilih yang mana. Gesek harinya, si ponakan ini ke saya lagi. Kebetulan ponakannya ini teman satu kantor. Dia ingin ke psikiater, Pak. Ya silahkan. Ke dokter ini atau dokter ini silahkan. Baru 1 bulan pengobatan, sudah sembuh. Ya nggak sembuh total, belum sembuh total, tapi sudah ada perubahan yang signifikan, sudah bisa tertawa, katanya sudah bisa pergi kemana-mana, naik motor sendiri sudah berani. Itu, karena baru ukuran bulan, jadi ya pengobatannya mudah, kemungkinan begitu. Oke, salam sehat dari Budi Prasojono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.